Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Mengikuti lorong kuno, Lo Feng melangkah maju di sepanjang jalan setapak yang terpencil. Jalan setapak itu terdiri dari banyak lempengan batu besar berbentuk persegi. Setiap lempengan memiliki ukiran yang berbeda. Tidak ada dua patung yang sama. Setiap patung dipahat dengan apa yang disebut kesempurnaan. Bahkan Lo Feng sendiri tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi patung-patung ini setiap kali ia menundukkan kepalanya ke arah lempengan-lempengan itu. Apa yang mungkin tampak seperti jalan dan dinding halaman biasa, sebenarnya kayak akan kemewahan tersembunyi. Saat berbelok di sudut jalan, dia melihat sebuah pintu yang dibiarkan terbuka. Dengan sekali pandang, Lo Feng melihat ke balik pintu dan melihat bahwa di dalam ruangan ada beberapa komponen mesin dan bagian senjata yang diletakkan sembarangan dan berantakan. Lo Feng berjalan ke pintu dan melihat seorang pria mengenakan jubah yang indah. Dia sedang menatap dengan seksama beberapa komponen mesin yang berbeda yang diletakkan di sampingnya. Pria berjubah indah itu menoleh dan menatap Lo Feng, lalu dia tersenyum. "Karena kamu sudah di sini, silahkan duduk dulu. Di depan ada singgasana hitam yang indah." Lo Feng tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dengan patuh, dia pergi ke singgasana dan duduk. Karena Yang Mulia Raja Dewa telah menciptakan Menara Wuci dan telah merancang begitu banyak rintangan sulit yang telah menyebabkan banyak prajurit elit dunia jin binasa satu demi satu, dia pasti memiliki tujuan dalam pikirannya. Pria ini, Lo Feng mengamati dengan seksama. Aneh, bahkan kesadaran virtual Sungai Duandong sebelumnya membawa aura kekuatan yang menindas. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang menindas? Seolah-olah Lo Feng masih anak-anak dan baru saja bertemu dengan seorang kakek tua dari lingkungannya. Ia menatap pria di hadapannya dan tak dapat menahan perasaan ramah terhadapnya. Ia tidak takut, sebaliknya ia merasa sangat betah. Mengesankan, Lo Feng diam-diam terkejut. Bahkan dengan kekuatan tekadku, aku masih tidak bisa mengendalikan diri. Aku sudah mengembangkan perasaan baik padanya. Pria yang mengenakan jubah indah itu menatap Lo Feng. "Kamu pasti sangat penasaran mengapa Raja Dewa menciptakan Menara Wuci ini? Mengapa merancang begitu banyak rintangan yang sulit? Sekarang, biar ku beritahu alasannya. Pertama, aku harus memberitahumu identitasku. Aku adalah Raja Dewa dari dunia jin ini." Lo Feng menjadi tercengang. Dia mungkin sudah menduganya, tetapi dia tidak berani mempercayainya. Pria berpenampilan biasa ini, yang memiliki penampilan seperti kakek biasa dari bumi, adalah Yang Mulia Raja Dewa. "Secara teknis, aku adalah kesadaran virtual yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Raja Dewa setelah dia tiada," kata pria berjubah indah itu sambil menatap Lo Feng. Dalam hatinya, Lo Feng diam-diam terkejut, namun semuanya berjalan sesuai dugaannya. Yang Mulia Raja Dewa benar-benar telah meninggal. "Kamu tampaknya tidak terlalu terkejut," kata pria itu, masih menatap Lo Feng. "Sepertinya semuanya sesuai dengan harapanmu. Aku mungkin telah mengamatimu dari jauh, tetapi tidak ada hal lain yang dapat kuceritakan tentangmu. Tetapi sekarang aku tahu kau bukanlah makhluk hidup dari dunia jinku." Lo Feng terkejut dalam hati. Ia hampir ingat menghancurkan dirinya sendiri saat itu juga. Namun di luar, Lo Feng tetap tenang. "Aku tidak sepenuhnya acuh tak acuh," katanya. "Aku memang masih merasa terkejut, tetapi semua yang kamu katakan tadi sungguh tidak dapat dipercaya. Itulah sebabnya aku masih bersikap ragu. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah Yang Mulia Raja Dewa. Lalu kamu mengatakan bahwa dirimu adalah kesadaran virtual yang ditinggalkan oleh Raja Dewa setelah ia meninggal. Raja Dewa yang mulia itu sangat jauh dariku, dan bagaimana mungkin ia bisa meninggal? Kamu juga menyebutkan bahwa aku bukanlah makhluk hidup dari dunia jin. Apa maksudmu?" Lelaki yang mengenakan jubah indah itu tertawa gembira. "Tidak perlu bersikap waspada terhadapku.
tidak perlu khawatir. Ia tertawa lagi dan berkata, aku akan menceritakan semuanya kepadamu secara terperinci. Nanti kau akan mengerti. Lo Feng mendengarkan dengan seksama. Dulu, secercah kenangan melintasi mata lelaki berjubah itu. Itu sudah lama sekali. Aku memilih jalan yang tidak ada harapan, yang tampaknya tidak akan membawaku kemanapun kecuali kehancuran. Jadi sebelum berangkat, aku membuat menara Wuci ini di dunia jin milikku dan meninggalkan misi untuk menerima gelar. Bahkan jika aku gagal, mungkin aku masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Lalu aku pergi. Namun, hanya setelah aku meninggalkan kesadaran virtual di sini, kesadaran yang berisi semua ingatan dan pikiranku, itu hampir merupakan esensiku secara keseluruhan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu bukanlah bentuk kehidupan sejati. Tentu saja, meskipun aku adalah kesadaran virtual ini, dalam pikiran bawah sadarku, aku masih menganggap diriku sebagai Raja Dewa. Lo Feng mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Lagi pula, kesadaran virtual ini memiliki semua ingatan dan pikiran dari Yang Mulia Raja Dewa Jin. Setelah Raja Dewa pergi, aku benar-benar tidak tahu bahaya apa yang telah dihadapinya. Lanjut pria berjubah itu. Lagi pula, aku tidak dapat menghubunginya. Melalui pemahamanku tentang dunia jin, akhirnya aku mengetahui pada suatu hari bahwa Raja Dewa telah dimusnahkan. Menara Wuci memiliki total 9 tingkat. Lanjutnya, tingkat ke-9 adalah tempat seseorang dapat terhubung dengan inti asal-usul alam semesta dari seluruh dunia jin. Aku sering mengunjungi inti asal-usul dunia jin, dan pemusnahan Raja Dewa pasti menyebabkan perubahan besar pada inti tersebut. Dia menatap Lo Feng. Selain itu, aku telah menyimpulkan bahwa kamu bukanlah makhluk hidup dari dunia jin, karena saat kamu memasuki tingkat ke-9, inti asal-usul alam semesta yang terhubung dengan tingkat ke-9 tidak mengakui kehadiranmu. Jika kamu adalah makhluk hidup dari dalam dunia jin, maka kamu akan dianggap sebagai anak dari dunia jin. Diakui sebagai salah satu dari mereka adalah hal yang otomatis. Selain itu, kamu juga akan sangat setia kepada Yang Mulia Raja Dewa, bersedia mati untuknya. Lo Feng mengerti, sama seperti makhluk hidup yang diciptakan oleh Master 9 keterpencilan. Mereka memberikan kesetiaan penuh kepadanya. Teori yang sama diterapkan di sini. Makhluk hidup di dunia jin akan benar-benar setia kepada Yang Mulia Raja Dewa. Keempat panglima besar tidak terkecuali, hanya satu perintah dari Raja Dewa yang meminta mereka untuk mengorbankan diri mereka sendiri, dan mereka akan mematuhinya tanpa ragu-ragu. Oh, baiklah. Karena kamu sudah tahu hal ini, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Lo Feng semakin waspada. Menghabisinya akan terlalu mudah mengingat kemampuan lawannya. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun bagi seorang Raja Dewa yang agung dan perkasa, untuk menghabiskan begitu banyak waktu memberitahunya semua detail ini, dia pasti punya sebuah rencana. Kau hanya perlu bersumpah, kata lelaki berjubah indah itu sambil tertawa riang. Di masa depan, saat kau menjadi makhluk agung setingkat Raja Dewa, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk menghabisi 3 makhluk puncak lainnya. Lo Feng terkejut mengapa sumpah. Peradaban kuno tentu memiliki banyak sumpah yang menyentuh jiwa. Jika sumpah dilanggar, satu-satunya hasilnya adalah kehancuran total tubuh dan jiwa. Ketika aku menjadi makhluk agung setingkat Raja Dewa, Lo Feng terkejut dan menjadi bingung. Aku hanya seorang ahli hukum sekarang. Itulah sebabnya kamu tidak perlu khawatir, kata pria berjubah itu sambil menggelengkan kepalanya. Saat ini, semua ini masih jauh dari jangkauanmu. Kamu tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada dunia jinku. Ini hanya akan menjadi janji yang kau berikan kepadaku. Sebuah janji yang akan ditepati saat kau menjadi Raja Dewa. Jangan khawatir, begitu kau telah memberikan janjimu, hanya ada satu hal baik yang menantimu. Jika kau memilih untuk menolaknya dan memilih untuk menghancurkan diri sendiri saat kau melakukannya, aku harus memusnahkan jiwamu. Aku tahu bahwa sebagian besar bentuk kehidupan dari dunia luar jinku memiliki kemampuan untuk membelah tubuh. Lo Feng tercengang. Tampaknya Yang Mulia Raja Dewa di sini memiliki pemahaman yang luas tentang banyak hal. Aku tahu lebih dari yang kau duga, kata pria itu sambil menatap Lo Feng. Kalau begitu, buatlah pilihanmu, berjanji atau menolak. Lo Feng tertawa pasrah lalu berkata,
Apakah aku punya pilihan? Sungguh lelucon, ini telah ditinggalkan oleh seorang Raja Dewa. Lo Fang harus percaya bahwa itu benar. Bahkan jika dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, saat itu terjadi, jiwanya mungkin akan musnah, dan berbagai tubuhnya yang lain akan musnah pada saat yang sama. Itu berarti kematian mutlak. Selain itu, janji yang dimaksud hanya harus dipenuhi setelah dia menjadi seorang Raja Dewa. Benar-benar seorang Raja Dewa. Betapa jauhnya itu. Itu berarti melampaui dewa sejati abadi. Lo Fang sendiri bahkan tidak yakin apakah dia bisa berkultivasi ke tingkat itu. Lagi pula, berdasarkan semua informasi yang telah dikumpulkannya, dia telah berhipotesis bahwa seorang Raja Dewa kemungkinan besar sebanding dengan 3 generasi leluhur. Aku harus memastikan bahwa kamu bersungguh-sungguh dengan semua yang kamu janjikan, kata pria berjubah itu, dan bahwa sumpahmu benar. Bagaimanapun, aku hanyalah kesadaran virtual. Jika aku ditipu olehmu. Dia tertawa, lalu menunjuk ke sekeliling yang jauh di kejauhan. Seketika, di udara banyak untaian ukiran hukum mulai muncul. Dalam waktu singkat, sekelilingnya diliputi oleh sangkar raksasa yang terdiri dari ukiran hukum yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya berwarna cian berkabut bergerak menyelimuti Lo Fang. Dengan cara ini, aku akan dapat melacak jejak perubahan apapun dalam jiwamu, kata lelaki berjubah itu sambil tersenyum. Jika kau tidak jujur, aku juga akan. Lelaki berjubah itu tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terkejut. Pria itu tampak tercengang saat menatap Lo Fang dan berkata, Kau, bagaimana denganku? Lo Fang dipenuhi dengan keraguan. Lelaki berjubah indah itu tertawa terbahak-bahak dan tanpa hambatan. Dengan rasa puas yang tak tertandingi, ia tertawa lagi. Lo Fang merasa semakin tidak yakin apa yang terjadi. Pria yang mengenakan jubah indah itu menunjuk ke udara, dan ukiran hukum yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya tergantung di ruang hampa sepenuhnya tersebar. Yang mulia Raja Dewa, bukankah kamu ingin aku bersumpah? Kata Lo Fang dengan bingung. Tidak perlu, kata pria berjubah indah itu. Ia tersenyum pada Lo Fang. Karena kamu sudah menyelesaikan kultivasi buku 9 jilid, kamu tidak perlu bersumpah. Apa? Buku 9 jilid? Lo Fang sangat terkejut, begitu tercengang hingga dia kehilangan ketenangannya. Ini adalah buku panduan yang benar-benar mengubah takdirnya. Berkat buku panduan 9 jilid, dia mampu mencapai sejauh ini di jalannya sebagai makhluk agung. Jika bukan karena buku panduan 9 jilid, mungkin dia masih akan menjadi makhluk agung, tetapi tidak sampai pada tingkat pencapaiannya saat ini. Buku 9 jilid, menurut Guru Sosanke, adalah ciptaannya sendiri dan hanya dapat diberikan kepada satu orang kultivator. Orang yang dipilih ini harus merupakan bentuk kehidupan dari denyut nadi penduduk bumi agar dapat mengolahnya. Apaan ini? Pikir Lo Fang seakan hendak meledak dengan luapan pikiran yang tak henti-hentinya mengalir masuk. Hanya penduduk bumi yang bisa mengolah buku panduan 9 jilid, dan hanya satu kultivator yang diizinkan mengolahnya. Jika Sosanke yang membuat buku panduan ini, bagaimana Yang Mulia Raja Dewa mengetahuinya? Lo Fang sudah curiga bahkan sejak lama bahwa buku 9 jilid itu terlalu hebat. Penciptaannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh dewa sejati lainnya. Bahkan leluhur bulan ungu dan leluhur kaisar timur, meskipun mereka sangat berpengetahuan, tidak pernah membayangkan penciptaan buku yang hebat seperti itu. Namun Sosanke telah menciptakannya tanpa basa-basi. Ada apa dengan buku 9 jilid ini? Lo Fang bertanya lagi. Buku 9 jilid ini, kata lelaki berjubah indah itu sambil tertawa, adalah seperangkat pengetahuan yang hilang dari dunia jinku yang seharusnya tidak pernah terungkap. Setelah mengolahnya, tubuh dewa seseorang tidak hanya akan mengalami perubahan yang cepat, tetapi juga akan sangat membantu jiwa. Itu adalah seperangkat pengetahuan super yang akan membawa perubahan mutlak pada bakat seorang di bidang pemahaman. Selama seseorang telah mengolah buku 9 jilid, dia akan menjadi inti sejati bangsa jinku. Kamu telah mengolah buku 9 jilid, jadi tentu saja kamu termasuk dalam denyut nadi jinku. Ketika kamu bangkit di masa depan, jika kamu tidak menghabisi 3 lainnya, mereka akan mengincar nyawamu sebagai gantinya. Jadi sudah pasti kamu tidak perlu lagi bersumpah.
Lo Feng berdiri di dalam menara Wuci. Pikirannya diliputi pertanyaan. Ia mulai mengerti sesuatu yang sebelumnya hanya berupa bayangan samar. Shosanke, makhluk agung yang selama ini sangat misterius, ternyata memiliki hubungan yang lebih dalam dengan dunia jin dibandingkan yang ia duga. Tidak heran ia tidak pernah menanyakan apapun tentang dunia jin. Mungkin dia sudah tahu lebih dari siapapun, pikir Lo Feng. Ia teringat bahkan ketika semua makhluk agung di samudera semesta penasaran akan dunia jin, Shosanke tetap diam, tidak seperti pemimpin kota primal dan para makhluk agung lainnya yang bertanya padanya dengan penuh rasa ingin tahu. Shosanke justru tak pernah menyinggungnya. Bagaimana mungkin ia mampu menciptakan panduan 9 volume dan menara bintang hanya sebagai dewa sejati, pikir Lo Feng. Semakin yakin bahwa ada warisan luar biasa yang tersembunyi di balik nama sosok itu. Apakah ia juga seperti aku, seorang pewaris, atau apakah dia mendapatkan warisan langsung dari Raja Jin itu sendiri? Lo Feng menggelengkan kepala, membuang pikiran-pikiran itu sementara waktu. Saat ini, ia masih memiliki tugas yang lebih mendesak. Ia menatap pria berjubah mewah di depannya, sosok Raja Dewa dari negara Jin yang telah lama runtuh, namun meninggalkan warisan luar biasa melalui semacam proyeksi atau kesadaran yang tersimpan. Yang mulia, kata Lo Feng pelan, siapa 3 makhluk agung yang kamu sebutkan tadi? Aku perlu tahu tentang mereka lebih dulu. Tentu, jawab pria berjubah itu, nadanya tenang dan berwibawa. Mereka adalah 3 penguasa dari negara Si, 1 dari 4 negara adik kuasa yang dulunya bersaing dengan negara Jin. Lo Feng mengernyit. Negara Si, ia belum pernah mendengar banyak tentang mereka. Dunia Jin memang masih berdiri, tapi semua artefak dan reruntuhan yang ia temukan dari peradaban lain menunjukkan kehancuran. Apakah negara Si juga mengalami nasib serupa? Apakah negara Si sudah hancur? Tanyanya hati-hati. Pria berjubah itu terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh, seolah mengingat masa lalu yang telah hilang di telan waktu. Mungkin, katanya, sudah sangat lama berlalu. Bahkan jika negara Si telah hancur, aku yakin 3 penguasanya masih hidup. Lo Feng mengangguk pelan, menyimpan nama-nama itu di dalam hatinya. Samudera semesta terlalu luas dan penuh misteri. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di balik batas-batas tak terjamahnya. Pria berjubah itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah. Dalam sekejap, sebuah mesin raksasa muncul, duduk tenang di hadapan Lo Feng. Mesin itu berbentuk seperti monyet, dengan tubuh hitam mengilap dan ekor lentur yang mengalir bagai logam cair. Ini adalah Dewa Wuci, kata pria berjubah itu, salah satu mesin dewa sejati tingkat tinggi. Ia hanya bisa digunakan oleh satu makhluk agung dan cocok dengan kekuatanmu. Mesin ini, Lo Feng nyaris tak bisa berkata-kata. Ia bisa merasakan kekuatan luar biasa memancar dari tubuh mesin itu. Bahkan jantungnya berdebar. Hati-hati, lanjut sang Raja Dewa. Meski kekuatannya luar biasa, Dewa Wuci menguras energi dengan cepat. Tubuhmu besar, tapi tetaplah waspada. Pemulihan kekuatan dewa bisa memakan waktu. Namun Lo Feng tersenyum percaya diri. Ia memiliki tubuh lautan yang luas dan mendalam. Energi bukanlah masalah baginya. Jika kau menyelesaikan tugas penyegelan, maka Dewa Wuci menjadi milikmu. Itu hadiahmu, kata pria berjubah itu. Tapi, bukankah itu membutuhkan 30 juta kredit militer? Tanya Lo Feng ragu. Pria berjubah itu tertawa. Tugas ini setara dengan 30 juta kredit. Hadiah atau tidak, itu hakmu. Kalau kau lebih suka barang lain, silahkan. Tapi aku rasa kau tahu mana yang terbaik. Lo Feng tak ragu lagi. Ia mengangguk tegas dan menampakkan langkah ke arah Dewa Wuci. Mesin itu segera merespon jejak kehidupannya dan mulai menyatu dengannya. Tubuh Lo Feng berubah. Ia tampak seperti makhluk monyet hitam raksasa dengan wajahnya sendiri tetap utuh. Rumit sekali sistem pengendaliannya, gumam Lo Feng sambil meneliti pola-pola ukiran yang tersembunyi. Tentu saja, sahut pria berjubah itu. Dewa Wuci dibagi menjadi 3 tingkatan kekuatan. Kau hanya bisa menguasainya jika pemahamanmu tentang hukum mencapai puncak. Setelah beberapa saat, pria itu melanjutkan dengan nada serius. Singkirkan dulu Dewa Wuci.
Aku tidak ingin para prajurit mengetahui rahasia di balik tugas penyegelan ini. Mesin itu hanya kamuflase. Yang benar-benar penting adalah warisan yang akan kuberikan padamu. Lo Feng terdiam ketika kristal gelap dilemparkan ke arahnya, bersinar dengan cahaya hitam yang misterius. Ini adalah akumulasi dari seluruh teknik yang kupelajari dan yang dikembangkan oleh para makhluk hebat di bawahku. Ini akan membantumu mencapai tingkat Raja Dewa. Lo Feng menerima kristal itu dengan hormat. Ia tahu warisan semacam ini adalah kekayaan sejati yang tak ternilai harganya. Tapi perlu waktu lama untuk mempelajarinya. Tambah sang Raja Dewa dan bahkan Dewa Wuci pun tak akan menyelamatkanmu jika kau bertemu dengan Dewa Sejati Ruang Hampa. Karena itu, ia menatap Lo Feng dalam-dalam. Kau akan kuberi satu hal terakhir, otoritas penuh atas dunia jin. Lo Feng terkejut. Apa maksudnya otoritas penuh? Ya, kau setara dengan keempat jenderal besar. Secara resmi, kau memegang kendali tertinggi. Jika ada makhluk agung yang menentangmu di dunia jin, gunakan kekuatan dunia untuk menekan mereka. Seberapa kuat kekuatan dunia ini? Tanya Lo Feng penasaran. Kamu bisa menekan Dewa Sejati Abadi, bahkan menghabisi Dewa Sejati Ruang Hampa jika perlu. Tapi ingat, pria itu mengangkat jarinya. Jangan membantai, gunakan dengan bijak. Lo Feng mengangguk, matanya membara. Terima kasih, aku akan mengingat semua yang kamu katakan. Aku sudah memberikan segalanya padamu, ujar sang Raja Dewa. Suaranya mulai memudar. Aku telah mati. Kini semuanya terserah padamu. Tinggalkan Menara Wuci dan jalani takdirmu. Dalam sekejap, cahaya terang menyelimuti Lo Feng. Pilar cahaya turun dari langit menara, membawanya keluar dari ruang warisan. Kini, Lo Feng tidak lagi hanya seorang manusia biasa yang berpetualangan di samudera semesta. Ia adalah pewaris dunia jin, pemilik Dewa Wuci, dan pemegang otoritas tertinggi. Namun badai yang sesungguhnya belum datang, dan ia tahu semua ini baru permulaan. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.